Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan, pada minggu mulai besok, khususnya Gereja Masehi Injili di Minahasa akan membaca dan merenungkan bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat 30. Dan karena itu saya sebagai pendeta, tapi juga sebagai pengkhotbah, ikut bertanggung jawab untuk salah satunya berbagi pemahaman secara khusus bagi teman-teman awam, teman-teman pengkhotbah yang awam, karena tentu para pendeta, para sarjana teologi, orang-orang yang studi teologi formal sudah membaca, sudah menelaah ini secara pribadi, sudah membaca buku-buku tafsiran, mungkin sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya secara khusus untuk persiapan pelayanan mimbar, persiapan khotbah-khotbah di sepanjang minggu depan. Tapi bagi yang tidak pernah belajar teologi secara formal, tentu kami sebagai pendeta ikut bertanggung jawab untuk berbagi pemahaman secara khusus menyangkut bacaan kita, khususnya bacaan Gemim di minggu mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 9 Maret. Dan karena itu sekali lagi ini dimaksudkan untuk membagi pemahaman secara khusus. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang tidak pernah belajar teologi secara formal, tapi mereka misalnya menjadi pelayan khusus, mereka menjadi pengkhotbah, pengajar Alkitab untuk minggu depan mulai besok. Semoga ini akan menolong kita. Saya membaca Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Judulnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan hal itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Demikian bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 13
ayat 21 sampai 30. Nah, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, pada minggu yang lalu secara khusus warga Gemin kita membaca Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai Markus 9 ayat 1. Salah satu yang boleh saya ingatkan kita membaca bagian itu adalah Yesus memberitahu kepada murid-muridnya tentang kesengsaraan, tentang penderitaan, bahkan tentang kematian dan kebangkitannya kepada murid-muridnya sebelum peristiwa itu terjadi. Termasuk dia memberitahu di bacaan kita minggu lalu itu, dari siapa dia akan menerima penderitaan, kesengsaraan. Saya baca sekali lagi untuk saudara-saudara. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari, dan seterusnya. Jadi sebelum peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan hati, sangat menyedihkan itu terjadi, yaitu penderitaan, kesengsaraan, penyalipan, kematian, dan kebangkitan, Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa itu akan dia alami. Bahkan dia mengatakan harus dia mengalami itu. Nah, di bacaan kita minggu mulai besok, lagi-lagi Yesus memberitahu. Jadi kalau boleh saya katakan begini. Di minggu lalu Yesus memberitahu penderitaan yang akan dia alami dari pihak luar, dari imam-imam kepala, dari pemuka-pemuka agama, dari para Sanhedrin. Lalu di bacaan ini dia memberitahu tentang rencana pengkhianatan yang akan dia alami, dan itu dilakukan oleh orang yang terdekat dengan dia. Jadi minggu lalu dia membicarakan tentang penderitaan yang dia alami dari pihak luar. Minggu besok dia bicara tentang penderitaan yang akan dia alami dari orang dalam, dari pihak dalam. Dari orang-orang yang selama kira-kira 3,5 tahun ada bersama-sama dengan dia, makan minum bersama dia, mendengarkan pengajaran-pengajaran, ikut melayani bersama dia. Minggu lalu kita membaca tentang Yesus berkata bahwa penderitaan itu, kesengsaraan, bahkan kematiannya di kayu salib, yang menjadi aktornya adalah pemuka-pemuka agama, para rohaniawan. Saya pernah membaca satu tafsiran dari Matthew Henry berkata, memang yang membunuh Yesus, yang mengeksekusi Yesus adalah Pilatus. Tapi otaknya adalah para rohaniawan. Lalu saya pernah mendengar khotbah dari Pak Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini. Dalam hal merancang kejahatan. Jadi sekali lagi, dalam hal merancang kejahatan, kadang-kadang para rohaniawan, para pemuka agama bisa lebih jahat daripada yang bukan rohaniawan. Dari siapapun, termasuk dari politisi. Itu sangat menakutkan. Nah, Yesus telah memberitahu lebih dulu hal-hal itu sebelum itu terjadi. Dan di bacaan kita mulai besok, Yohanes 13 ayat 21 dan seterusnya, Yesus sekali lagi memberitahu tentang apa yang akan dilakukan oleh Yudas terhadap dia. Bagi saya, pengetahuan Yesus tentang apa yang akan terjadi jauh sebelum hal itu terjadi menerangkan bahwa ini menjadi sesuatu yang penting bagi saya. Ini menerangkan tentang keilahian Yesus Kristus. Kalau dia bukan ilahi, kalau dia bukan Allah sejati, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Manusia boleh menduga apa yang akan terjadi, tapi Yesus bukan menduga.
Misalnya minggu lalu dia berkata, anak manusia harus menanggung penderitaan dari pihak rohaniawan. Kata harus memberitahu kita bahwa itu bukan suatu dugaan semata. Itu bukan suatu perkiraan. Tapi suatu pengetahuan yang sempurna tentang apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa menolak bahwa itu hanya mungkin kalau Yesus itu adalah Allah yang sejati. Dia punya kuasa ilahi. Termasuk bacaan kita mulai besok. Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi. Sekali lagi saya katakan, di minggu lalu kita bicara tentang penderitaan, kesengsaraan yang dialami dari pihak luar. Tapi sekarang dia alami dari apa yang akan dia alami dari orang dalam. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang dalam. Pengkhianatan yang dilakukan nanti oleh orang terdekat. Pengkhianatan orang terdekat. Ini sangat menyakitkan. Dan sekali lagi menariknya adalah Yesus sudah mengetahui sebelum hal-hal itu terjadi. Jadi di satu pihak ini menerangkan tentang keilahian Yesus Kristus. Jadi tidak benar tuduhan orang, meskipun kita juga tidak usah terpengaruh dengan itu, bahwa Yesus hanya manusia biasa. Dalam keyakinan kekristenan, dia adalah Allah seutuhnya, sekaligus manusia seutuhnya. Manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Yang kedua, pengetahuan Yesus atau pemberitahuan Yesus secara sadar tentang kesengsaraan yang dia alami, itu bagi saya, itu merupakan suatu kesiapan Yesus, kesengajaan Yesus, dan kerelaan untuk menghadapi penderitaan-penderitaan itu. Jadi ini menerangkan sekali lagi bahwa dia ilahi. Yang kedua, dia sadar ini. Ketika dia menyadari ini, dia mengetahui ini, tidak ada tanda-tanda sedikit pun Yesus mundur. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun Yesus membelokkan rencana Allah. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun Yesus berusaha berbalik arah. Justru Yesus mengucapkan ini, dia secara sadar, dia sangat tahu. Sekaligus yang ketiga, bagi saya ini adalah salah satu bentuk kerelaan Yesus menghadapi penderitaan ini. Jadi sampai di sini kita boleh mengatakan bahwa memang Alkitab menerangkan ada pihak-pihak yang berusaha menjahati Yesus, berusaha membuat dia menderita, bahkan berusaha untuk membunuh dia. Tapi harus kita sadari bahwa kalau kemudian Yesus menderita, kalau kemudian Yesus sengsara, kalau kemudian Yesus disalib, kalau kemudian Yesus mati, itu bukan karena orang-orang luar itu. Bukan karena imam-imam kepala, juga bukan karena Yudas. Tapi dialah yang secara sadar, secara sengaja merelakan. Karena itu ada ayat yang menarik, saya kira perlu saya baca untuk saudara. Waktu Yesus sudah disalib, di Yohanes pasal 19 ayat 30 ada kata-kata begini. Jadi sekali lagi Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus menerima anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ini waktu Yesus disalib. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus secara sadar dan secara rela menyerahkan nyawanya. Jadi nyawanya bukan diambil dari dia, tapi dialah yang rela menyerahkan nyawanya. Ini sesuatu yang sangat, di satu pihak sangat memilukan hati, tapi sekaligus sangat mengagumkan. Jadi sekali lagi saya tekankan, mengajak juga teman-teman yang akan menjadi pengkhotbah, tekankan aspek ini. Memang
Yesus secara jujur memberitahu, secara berterus terang memberitahu tentang siapa-siapa yang akan terlibat, siapa-siapa yang akan terlibat dalam penderitaan, kesengsaraan, dan penyaliban Yesus. Baik pihak dari luar maupun pihak dari dalam. Tapi kita harus menyadari bahwa bukan mereka yang membuat Yesus menderita. Bukan mereka yang kemudian mengambil nyawa Yesus. Bukan mereka. Tapi Yesuslah yang secara sadar, Yesuslah yang sangat-sangat menyadari, dan karena itu dia yang sangat rela menyerahkan nyawanya. Dia merelakan diri untuk menanggung semua penderitaan itu. Demi siapa? Demi kita. Kita tidak layak diselamatkan. Kita tidak layak ditebus. Kita tidak layak memperoleh pengampunan dosa. Kita tidak layak untuk mendapat kasih dari Allah. Dan karena itu ketika Yesus merelakan diri, ini semata-mata disebut kasih karunia. Ini semata-mata disebut anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Jadi Yesuslah yang secara sengaja merelakan dirinya, menyerahkan nyawanya. Nah, itu poin pertama. Lalu hal berikut yang kita perlu perhatikan, di sini dikatakan setelah Yesus berkata, ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Nah, kata terharu ini teman-teman menjadi penting, hati-hati kita membaca ini. Umumnya kita, kalau bahasa Indonesia, ketika kita mengatakan, aduh saya sangat terharu. Kata terharu biasanya itu lebih bermakna positif. Misalnya, ya bermakna positif dalam pengertian misalnya dia memberi dukungan terhadap sesuatu sehingga dia mengatakan aku sangat terharu. Tapi ternyata setelah diperiksa beberapa terjemahan, misalnya kalau teman-teman boleh bandingkan beberapa terjemahan dalam versi bahasa Inggris atau dalam terjemahan secara sederhana bahasa Indonesia, sebenarnya tidak menggunakan kata terharu. Yang digunakan justru setelah Yesus berkata demikian, ia sangat gelisah, ia sangat sedih. Jadi kata terharu di sini dalam pengertian yang saya mungkin salah memahami, tapi dalam pengertian yang agak negatif. Karena terharu bukan berarti dalam pengertian positif di sini. Terharu sebenarnya Yesus sangat gelisah. Dia juga sangat sedih. Mengatakan apa? Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Berkata apa? Nah, ini ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya secara khusus. Misalnya saya baca di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kalimat ini sebenarnya pertama kali muncul di Mazmur pasal 41 ayat 10. Secara khusus kalimat, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kalau kita membaca, sekali lagi ini pertama kali muncul di Mazmur 41 ayat 10. Saudara boleh baca di catatan kaki Alkitab. Jadi kalau kita kembali memeriksa Mazmur 41 ayat 10, itu beberapa penafsir mengatakan itu adalah ungkapan kesedihan hati dari Daud ketika ada seorang temannya yang mengkhianati dia. Beberapa penafsir menduga itu adalah Ahitofel. Nah, sekedar saya ingatkan, khusus kita warga Gemim, beberapa minggu lalu kita membaca kisah tentang Absalom di kitab 2 Samuel itu. Salah satu orang yang muncul dalam kisah itu adalah Ahitofel. Ahitofel ini sebelumnya adalah penasehat Raja Daud, tapi kemudian ketika Absalom, anak dari Daud itu memberontak terhadap Daud, maka Ahitofel ini ikut bergabung, ikut berkonspirasi dengan
Absalom untuk kemudian menjatuhkan Daud dari tahtanya. Nah, meskipun pada akhirnya kematian dari Ahitofel itu sangat tragis. Di Alkitab, di 2 Samuel dicatat satu ketika Ahitofel sedang berlari-lari dengan menggunakan keledai, lalu dalam perjalanan pelarian itu dia kepalanya tersangkut di batang pohon, di cabang pohon, dan dia mati tergantung. Nah, pengkhianatan yang dilakukan Ahitofel itu membawa dia justru pada kematian yang sangat mengerikan, menakutkan. Agak mirip ini dengan apa yang akan terjadi nanti pada Yudas. Nah, sebelum saya lupa, saya ingin mengatakan ini. Di perjanjian lama terjadi satu kali, di perjanjian baru terjadi satu kali. Orang-orang yang berkhianat, tidak pernah bertobat sampai akhir. Kematian mereka sangat tragis, menakutkan sekali, tapi juga memberi tanda awas bagi kita. Ahitofel mati dengan cara mengenaskan. Yudas juga mengalami hal yang sama, bukan? Tapi kita kembali pada Mazmur 41. Jadi ketika orang membaca Mazmur 41, di satu pihak itu mungkin merupakan ungkapan kesedihan dari Daud terhadap kawannya, yaitu Ahitofel yang berkhianat. Tapi ketika kita membaca Yohanes 13 ayat 18 ini, maka kita mengerti bahwa bagi Yesus, kata-kata yang dimunculkan di Mazmur 41 ayat 10 itu adalah nubuatan tentang apa yang akan dialami oleh Yesus. Karena itu Yesus bilang begini, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, bagi Yesus, sekali lagi, tulisan Mazmur 41 ayat 10 itu, yang bagi orang lain ketika membaca Mazmur 41 itu adalah ungkapan hati, ungkapan kesedihan hati dari Daud terhadap Ahitofel. Tapi bagi Yesus, ini adalah nubuatan tentang apa yang akan nanti dialami oleh Yesus beribu-ribu tahun kemudian. Sesudah mengatakan demikian, jadi kita mengerti ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat sedih. Di sini dikatakan ia sangat terharu, tapi saya sudah katakan tadi, terharu di sini dalam pengertian yang agak negatif. Maksudnya Yesus sangat sedih, dia sangat gelisah. Karena orang-orang yang duduk makan dengan dia, orang yang makan satu meja dengan dia, mereka ada salah satu di antara mereka yang akan mengkhianati dia. Nah, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sampai pada titik ini, Yesus tidak memberitahu secara terang-terangan siapa. Dia sudah memberitahu secara terang-terangan perkara yang akan dia hadapi, tapi dia tidak memberitahu perkara itu akan dilakukan oleh siapa. Dia sudah memberitahu orang yang makan satu meja dengan aku akan mengkhianati aku. Lalu dia memberikan kalimat berikut. Orang yang duduk makan. Orang yang duduk makan, di sini dikatakan kemudian, aku berkata kepada sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus belum memberitahu. Apakah Yesus tidak tahu siapa? Yesus sudah tahu. Yesus sudah tahu siapa dia. Jadi bagaimana kita membaca ini? Kenapa misalnya Yesus tidak dari awal memberitahu? Misalnya mungkin kalau saya mungkin akan menunjuk langsung. Engkau Yudas, engkau yang akan mengkhianati aku, bukan? Engkau tidak usah berpura-pura, engkau tidak usah munafik, engkau tidak usah pura-pura senyum-senyum datang duduk sehidangan dengan aku. Tapi kenapa Yesus sampai di sini belum langsung memberitahu siapa orang itu? Nah, itu kemudian menyebabkan di sini dikatakan ayat 22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Mereka tidak tahu, akhirnya itu membuat kegelisahan juga di antara para murid.
Saya berpikir begini. Ini sekali lagi, ini pikiran saya. Meskipun saya meyakini bahwa apa yang saya katakan ini adalah apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Saudara boleh tidak setuju dengan saya. Saya menganjurkan saudara tetap membaca Alkitab, menelaah Alkitab. Kalau saudara memeriksa Alkitab, kemudian saudara mendapati yang saya katakan ini bertentangan dengan Alkitab, saudara pegang Alkitab. Saudara boleh skip kata-kata saya. Tapi saya ingin mengatakan ini. Kenapa Yesus tidak langsung menunjuk, tidak langsung memberitahu nama orang itu adalah Yudas? Bahkan sampai pada ayat berikut, karena mereka mulai ragu-ragu, mereka mulai bertanya-tanya. Ayat 23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Nah, ini Yohanes. Yohanes penulis Injil Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis. Seorang murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepalanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Mereka akhirnya, Petrus mewakili murid-murid yang lain berinisiatif. Ingin mencari tahu, ingin segera mencari tahu siapa dia. Siapa yang dimaksudkan oleh Yesus. Apakah Yesus memberi tahu namanya? Di sini lagi-lagi ayat 20. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Yesus bahkan sampai Yohanes atas anjuran, atas permintaan, atas desakan dari Petrus, ingin mencari tahu siapa orang itu. Yesus pun tidak langsung memberitahu nama orang itu. Yesus memberikan beberapa tanda, beberapa isyarat. Pertama dia katakan, orang yang duduk makan dengan aku akan mengkhianati aku. Lalu dia mengatakan, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Lalu ketika murid-murid bertanya, siapa dia? Yesus bilang, seseorang yang kepadanya aku akan memberikan rotiku. Semua mereka akan mendapatkan roti. Meskipun di sini kita patut menduga orang yang pertama mendapatkan roti itu adalah Yudas. Itu dugaan saya. Karena Yesus berkata, orang yang kepadanya aku akan berikan roti, dialah itu. Tapi Yesus tidak memberitahu namanya. Siapa? Nah, bagaimana kita membaca ini? Bagi saya, sekali lagi ini pandangan saya. Yesus, bagaimanapun dia tahu Yudas akan mengkhianati. Sebenarnya jauh di dalam hati Yesus, ini dugaan saya. Yesus tetap mengasihi dia. Yesus tidak ingin dia binasa. Yesus bahkan tidak ingin mempermalukan dia sampai pada titik ini. Yesus mungkin sekali masih sangat ingin supaya Petrus bertobat. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus sangat ingin bahwa rencana Allah ini batal. Tidak. Rencana Allah ini harus terlaksana, yaitu kesengsaraan atau penderitaan, penyalipan, kematian, dan kemudian kebangkitan. Ini harus terjadi. Dan ini pasti akan terjadi tepat waktu. Bagaimanapun caranya ini akan terjadi. Bahwa kemudian ada orang bernama Yudas terlibat dalam perkara ini. Itu betul-betul di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Tapi bagi saya, sebenarnya sampai pada titik ini, Yesus sangat ingin supaya Yudas bertobat. Sekali lagi saya mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa Yesus sangat ingin rencana ini batal. Bukan. Tapi ini menunjuk kepada pribadi Yudas. Yesus sangat menghendaki supaya dia insaf. Kan pasti sampai pada titik ini karena kalau saudara membaca di perikop sebelumnya, memang
iblis sudah menunggangi, di pasal 13 ayat sebelumnya, kalau saudara membaca Yesus membasuh kaki murid-muridnya, di situ memang sudah jelas, iblis sudah menunggangi Yudas, membisikkan rencana untuk mengkhianati. Jadi Yudas juga sudah tahu. Ketika misalnya, coba saudara bayangkan, ketika Yesus mengungkapkan ini, apakah Yudas nggak merasa? Saya meyakini Yudas merasa bahwa mungkin rencanaku ini akan segera terbongkar. Tapi apakah itu sindiran, teguran? Mungkin juga kita tidak mengatakan teguran, tapi sindiran-sindiran halus ini ternyata tidak ditangkap oleh Yudas sebagai keinginan Tuhan supaya dia segera bertobat. Itu pandangan saya. Yesus masih sangat ingin dia berbalik. Membatalkan rencananya, bukan membatalkan rencana Allah. Saya tidak mengatakan membatalkan rencana Allah. Rencana Allah itu tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal, tidak ada yang batal. Tapi khusus ini, Yudas. Tapi sampai pada titik tertentu, Yudas juga tidak bereaksi. Nah, ini memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa kalau saudara sudah diberi kesempatan oleh Tuhan, kalau saudara sudah diberi kesempatan bahkan berkali-kali oleh Tuhan, mungkin melalui tanda-tanda langsung, menegur saudara, mengecam saudara, mencegah saudara melakukan dosa yang lebih besar yang Tuhan tahu kalau itu dibiarkan itu akan membawa kehancuran. Kalau saudara mengalami hal-hal itu, mungkin saudara pernah ditegur atau disindir atau mendapat tanda-tanda khusus dari Tuhan atau mendapat teguran-teguran dari hamba-hamba Tuhan. Lalu saudara tetap mengeraskan hati, saudara tidak mau berbalik. Saudara sudah diberi kesempatan berkali-kali oleh Tuhan supaya segera kembali dari dosa-dosamu, supaya segera insaf dari dosa-dosamu. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Ada keadaan yang sangat tragis yang dialami oleh oleh Yudas. Karena Yesus sudah memberitahu dia. Meskipun saya katakan tadi ini Yesus sudah memberi sindiran-sindiran. Kalau kita sudah diberi kesempatan berulang-ulang oleh Tuhan, kita tidak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Hati-hatilah. Ini pelajaran berharga bagi kita, bukan? Pada akhirnya, kita tahu apa yang kemudian dialami oleh Yudas, bukan? Dia mengalami keadaan yang sangat buruk. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan teman-teman atau khusus teman-teman pengkhotbah, saya kira ini perlu ditekankan. Yesus sudah berkali-kali memberi tanda. Yesus sudah berkali-kali memberi sindiran. Mungkin kalau Yesus memang tidak ingin dia Yesus tidak ingin dia berbalik, Yesus tidak perlu memberi singgungan-singgungan seperti ini. Meskipun pada lain pihak, Yesus juga pernah mengatakan, aku mengatakan ini. Misalnya, kalau saudara baca di ayat 19. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Suatu saat memang mereka akan sadar bahwa sebelum perkara-perkara itu terjadi, Yesus sudah mengatakan, untuk mengatakan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Hal berikut yang perlu kita perhatikan, di sini dikatakan ayat 23, saya kembali kepada ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Ini murid yang dikasihinya ini siapa? Ini Yohanes. Berulang-ulang di sepanjang Injil Yohanes ini, kalau saudara memeriksa,
Yohanes itu murid yang dalam catatan itu murid yang paling muda dari 12 murid. Sampai di pasal 21, sepanjang kitab Yohanes ini, Injil Yohanes, dia tidak pernah menyebutkan namanya. Dia hanya menyebutkan dia adalah murid yang dikasihinya, dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya kira ini memberi satu pelajaran penting bagi kita. Ini adalah contoh murid yang sejati. Dia menulis Injil yang begitu indah, Injil yang begitu luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa 3 Injil sebelumnya tidak, tapi ada hal-hal yang sangat mengagumkan yang tidak pernah dicatat dalam 3 Injil sebelumnya, tapi muncul di dalam Injil ini. Karena beberapa orang penafsir menduga bahwa Injil Yohanes ini memang ditulis mungkin di saat Yohanes sudah sangat tua, di saat gereja sudah bertumbuh sekaligus, di saat gereja menghadapi bahaya-bahaya yang lebih rumit dibandingkan ketika ketiga Injil sebelumnya dicatat. Tapi yang sangat menarik adalah Yohanes tidak ingin menyebutkan namanya. Saya beranggapan bahwa memang dia sangat ingin supaya bukan dia yang menonjol, bukan dia yang populer. Murid Yesus yang sejati, hamba Tuhan sejati, pendeta sejati, penatua diaken yang sejati, aktivis-aktivis gereja yang sejati, orang-orang yang melayani Tuhan di gereja yang sejati, semestinya boleh belajar dari teladan iman Yohanes. Dia tidak ingin dia yang dipopulerkan. Dia ingin Yesuslah yang populer di dalam dan melalui pelayanannya. Saya pernah mendengar khotbah dari Pak Pendeta Stephen Tong mengatakan begini. Jika engkau terlihat hebat dalam pelayananmu, engkau gagal. Engkau gagal. Kristuslah yang harus terlihat hebat dalam pelayananmu. Maka ini menjadi tanda awas bagi kita, para pelayan Tuhan, bagi kita para aktivis gereja, pelayan-pelayan gereja. Siapa yang ingin kita populerkan? Siapa yang ingin kita besarkan? Diri kita kah? Atau Yesus Kristus? Yohanes memberi contoh kepada kita. Memang ini cara berpikir seperti ini agak mirip dengan Yohanes Pembaptis. Nah, menariknya mereka punya nama yang sama. Yohanes Pembaptis juga sudah tahu dalam catatan-catatan Injil dia pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu. Biarlah Kristus makin besar dan aku makin kecil. Nah, itu harusnya menjadi ciri seorang hamba Tuhan yang sejati. Jangan sibuk membesarkan dirimu. Sibuklah untuk membesarkan Kristus dalam pelayananmu. Nah, ini contoh yang hebat. Yohanes tidak pernah menyebutkan dirinya. Yang berikut saya kira perlu ditekankan. Ya memang teman-teman sebelum lanjut namanya telaah. Kita menelaah ini mungkin agak lama. Tapi itulah telaah. Kalau mungkin khotbah ya saya bisa 30 menit. Tapi ini telaah kita akan memeriksa, memberi penekanan-penekanan siapa tahu ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Secara khusus sekali lagi saya katakan di awal tadi. Ini mungkin sangat berguna bagi teman-teman yang yang tidak pernah belajar teologi secara formal. Tentu yang belajar teologi, yang sarjana teologi, magister, doktor teologi, para pendeta ya tidak memerlukan ini karena mereka sudah belajar. Tapi yang mungkin yang aktivis-aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan, non pendeta, non sarjana teologi yang akan berkhotbah minggu depan perlu mendapatkan informasi-informasi ini. Kita kembali kepada teks. Saya ingin mengajak kita memperhatikan ini. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat kepadanya. Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Tuhan, siapakah ini? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas. Nah, saya merasa ada satu pelajaran lagi di bagian ini. Apa itu? Orang yang dekat dengan Yesus,
dia diberi kemampuan, dia juga diberi kesempatan, dan dia bisa diberi kepekaan lebih besar dibandingkan dengan orang-orang lain. Nah, Yohanes, karena dia selalu dalam posisi dikatakan dia, dalam banyak kali Alkitab mencatat, bahkan sampai di saat-saat mereka duduk, dia selalu dekat dengan Yesus. Dia mendapat julukan dia murid yang paling dikasih Yesus. Dia bukan yang lain tidak dikasihi, tapi saya pernah dengar Pak Pendeta Stephen Tong bilang begini. Yohanes dan murid-muridnya, murid-murid Yesus yang lain sama-sama dikasihi oleh Yesus. Tapi Yohanes ini mendapat kasih yang lebih besar. Karena apa? Karena dia juga yang akan memberi pengaruh lebih besar, akan menghadapi bahaya lebih besar, akan menghadapi kesulitan-kesulitan lebih besar. Dan Tuhan memang mempersiapkan dia untuk memberi pengaruh yang lebih besar terhadap perjalanan sejarah gereja di kemudian hari. Murid-murid yang lain, Alkitab mengatakan semua kemudian mati tragis karena Kristus dan karena Injil. Tapi Yohanes ini satu-satunya murid. Waktu dipanggil, dia dipanggil yang paling muda, tapi waktu dia mati yang paling tua. Mungkin umurnya sudah 80 tahun. Tapi Alkitab mencatat dia mendapat berkat yang lebih banyak. Misalnya dia menulis Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh gereja di zaman murid-murid yang lain dibandingkan di zaman Yohanes, jauh lebih rumit keadaan yang dihadapi oleh Yohanes, sehingga dia mendapat kasih lebih besar. Tuhan memang mempersiapkan dia secara sengaja. Tapi yang berikut adalah, saya mengulang yang saya katakan tadi, keintiman yang begitu luar biasa dengan Yesus ini membuat dia dibukakan rahasia lebih lebih banyak dibandingkan yang lain. Karena itu ketika Petrus memberi kode kepada Yohanes, tanya siapa itu? Lalu Yohanes tanya, Tuhan, siapa itu? Yesus lagi-lagi memberi isyarat, orang yang akan makan, orang yang kepadanya aku akan berikan rotiku. Apakah semua murid yang duduk makan dengan Yesus mendengar jawaban Yesus kepada Yohanes? Saya tidak tahu. Tapi kesan saya ini bersifat mungkin hanya Yohanes yang mendengar itu. Mungkin yang lain tidak. Sebab ada indikator sampai selesai ayat 30 malah dikatakan begini. Di antara mereka yang duduk makan itu tidak ada yang mengerti apa maksud Yesus ketika mengatakan itu. Mereka tidak mengerti. Jadi saya menduga, ini dugaan saya, murid-murid lain tidak mendengar jawaban Yesus ketika Yohanes tanya, Tuhan, sabar dia ya, bilang juga kamari, siapakah itu Tuhan? Saya menduga jawaban itu, jawaban Yesus berkata di ayat 26, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan rotiku sesudah aku mencelupkannya. Saya menduga ini hanya diberikan kepada Yohanes. Tapi itu dugaan saya bisa salah. Saya menduga hanya Yohanes yang mendengarkan itu. Dan tidak ada juga tanda bahwa sesudah jawaban Yesus itu, Yohanes meneruskan itu. Mungkin Yohanes bisa saja berkata, Petrus, kata Tuhan, orang yang akan mendapat roti, orang yang kepadanya akan Yesus berikan roti. Tidak ada tanda-tanda di sini. Saya menduga mungkin juga sampai pada waktu itu, Yohanes belum terlalu mengerti. Mungkin juga. Meskipun pada akhirnya setelah kita membaca ini, di kemudian hari setelah Yesus bangkit, setelah
menuliskan Injil ini pasti Yohanes sudah. Tapi sampai pada kejadian ini mungkin Yohanes pun belum mengerti. Tapi saya katakan tadi, pelajaran berharganya adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Yesus. Niscaya mereka akan dibukakan rahasia-rahasia dari kehendak Tuhan. Jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang-orang yang selalu memiliki hubungan intim dengan Tuhan cenderung memiliki kepekaan secara rohani lebih tajam dibanding orang lain. Karena itu berbahagialah orang-orang yang mau tetap memelihara hubungan intim dengan Tuhan, yang selalu mau tinggal dekat-dekat Tuhan. Ini yang saya pikirkan dari kalimat-kalimat ini. Lalu setelah Yesus memberi jawaban itu, Yesus berkata di sini, ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ia kerasukan iblis. Apakah sebelumnya ia tidak kerasukan iblis? Kalau saudara membaca di ayat sebelumnya, di ayat 2, Yohanes 13 ayat 2, atau saya baca ayat 1 dan 2, Yohanes 13. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Di pasal 2 sudah muncul, iblis sudah membisikkan rencana ke dalam hati Yudas. Lalu di sini muncul di ayat 27, dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ada komentari tafsiran yang saya baca, bukan setelah Yesus memberi roti lalu dia kerasukan setan, kerasukan iblis, atau baru setelah Yesus memberi roti barulah dia kerasukan. Tidak. Sebenarnya sebelumnya iblis sudah bekerja di dalam hatinya, tapi setelah sampai pada titik Yesus sudah memberikan kode-kode, memberikan tanda-tanda, memberikan singgungan-singgungan. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Tapi saya katakan di bagian awal tadi, Yesus masih berusaha untuk membuat dia kembali. Tapi sampai pada titik tertentu, dia juga tidak berbalik. Dan akhirnya, kalau boleh saya katakan, karena Yesus sudah memberikan kesempatan yang luar biasa, tapi dia tidak menggunakan kesempatan emas itu, dia sekarang justru dimanfaatkan lebih hebat oleh iblis. Ketika pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak tanggapi. Itu membuka pintu gerbang sebesar-besarnya pada pekerjaan iblis. Makin dahsyat bekerja. Saudara, berhati-hatilah. Kalau rencana-rencana Tuhan, kasih Tuhan, panggilan Tuhan, teguran-teguran Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah beri, supaya saudara kembali dari dosa-dosa, segera bertobat, segera berbalik. Tapi saudara tidak memanfaatkan itu. Kita tidak memanfaatkan itu. Itu sama halnya membuka pintu gerbang iblis untuk masuk bekerja lebih hebat. Sekarang iblis bekerja lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Dia kerasukan. Tadi dikatakan di ayat 2, iblis membisikkan. Sekarang dikatakan dia kerasukan. Pekerjaan iblis makin luar biasa, karena pekerjaan Tuhan dia tidak tanggapi. Maka Yesus berkata kepada Yudas, apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Yesus sudah memberi kesempatan dia berulang-ulang kali. Sehingga kalimat ini bagi saya
bisa bermakna ganda. Satu, kalimat ini seolah-olah adalah kalimat penegasan bahwa rencana Allah, rencana penyelamatan yang akan dikerjakan oleh Kristus sudah harus segera digenapi. Tidak boleh lagi ditunda. Tidak boleh lagi ditunda. Tapi sekaligus, ini kalimat yang membawa Yudas pada keadaan yang tidak bisa dipulihkan lagi. Sama dengan orang tua, saudara, mungkin bagi saudara yang sudah berkeluarga punya anak, atau mungkin saudara-saudara yang boleh ingat bagaimana orang tua. Misalnya kalau orang tua bicara kepada anak-anak, lalu anak-anak juga tetap mengeraskan hati. Sudah ditegur sedemikian rupa, sudah dibujuk, sudah dimarahi, sudah dipakai segala cara untuk berusaha kembalikan dia dari perilaku-perilaku yang jahat. Tapi sampai titik tertentu anak itu misalnya tidak menanggapi, bahkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh orang tua, panjang sabarnya orang tua sudah diberikan kepada dia berlimpah-limpah, tapi dia tidak tanggapi. Ada orang tua yang sampai pada titik ini. Oke, mulai sekarang, apa maumu lakukanlah. Apa ngana suka baking sekarang? Terserah ngana baking sekarang. Mama juga sendak mau pusing. Itu kalimat berbahaya. Dan saya membayangkan seperti itu juga kalimat ini. Ketika Yesus memberi roti, sampai pada saat Yesus memberi roti kepada Yudas, saya membayangkan, mungkin Yesus sangat ingin dia berbalik. Dia menghendaki supaya Yudas masih tetap berbalik dari kesalahan-kesalahannya. Yesus mungkin masih menunggu sepersekian detik dia berbalik. Tuhan, aku mengerti sekarang. Engkau mengetahui rencanaku. Maafkan aku Tuhan. Tapi itu tidak terjadi. Jadi sampai pada titik yang paling puncak Yesus sudah beri kesempatan, akhirnya tidak berbalik. Oke, sekarang apa maumu lakukan? Nah, jadi saya katakan tadi, di satu pihak ini penegasan bahwa rencana penyelamatan Allah memang harus segera terjadi sekaligus. Khusus untuk apa yang akan dialami oleh Yudas. Ini kalimat-kalimat yang sangat menakutkan, sangat berbahaya. Ini kalimat-kalimat yang harusnya tidak boleh terjadi pada kita. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus habis kesabarannya, dalam konteks ini lalu, oke, sekarang apa yang kamu mau lakukan? Terserah. Sekarang Yesus sengaja menyerahkan dia kepada maut. Saya katakan ulang tadi, hati-hatilah saudara. Kalau kita sudah diberi kesempatan berulang-ulang oleh Tuhan untuk bertobat, untuk kembali, tapi kita tidak memanfaatkan itu, hati-hatilah. Jangan sampai pada akhirnya Yesus yang pada akhirnya menyerahkan kita kepada maut. Sekarang apa yang kau perbuat? Perbuatlah. Dan ini keadaan yang tidak bisa dipulihkan lagi. Kita lihat bagaimana sesudah perkara ini, apa yang akan terjadi di momen-momen selanjutnya. Nah, itu perlu ditekankan. Hati-hatilah. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan hal itu. Mereka tidak mengerti. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Nah, perhatikan poin ini lagi-lagi menekankan tentang keistimewaan dari Yudas. Sudah berkali-kali Yesus memberi kesempatan, bahkan kalau sekarang kita melihat lebih jauh. Yudas salah seorang yang dipilih menjadi murid Yesus. Tapi sampai pada titik ini, saya maafkan jika saya salah dengan kalimat yang berikut. Saya memikir begini. Memang Yudas dipilih menjadi murid.
tapi tidak dipilih untuk diselamatkan. Ini sesuatu yang di luar jangkauan kita. Apakah Yesus tidak tahu? Sejak awal 3,5 tahun yang lalu ketika Yesus memilih Yudas menjadi murid, salah satu di antara 12 murid. Apakah Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi? Saya sangat yakin dalam keilahian dia sangat tahu. Yesus sudah tahu ini akan mengkhianati dia, kenapa dipilih? Saya juga tidak tahu. Tapi saya pernah dengar, lagi-lagi saya mengutip kata-kata Pak Pendeta Stephen Tong. Maaf ya, saya mengutip nama itu karena saya juga dengan jujur mengatakan bahwa saya memang belajar banyak dari dia. Dan saya juga tidak ingin mengatakan kalimat-kalimat ini sebagai kalimat-kalimat saya. Memang itu saya kutip. Pak Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan begini. Supaya kalau di kemudian hari tidak ada orang yang akan menggugat Yesus. Maksudnya, seolah-olah Yudas dikorbankan. Tidak. Yudas tidak dikorbankan. Yesus sudah memberi dia kesempatan 3,5 tahun mendengarkan pengajaran Yesus, ikut melayani, makan tidur dengan Yesus, siang malam 3,5 tahun. Kemanapun pergi ikut melayani bersama-sama. Seperti murid yang lain. Bahkan diberi kepercayaan sangat besar menjadi pemegang kas. Sampai di detik-detik terakhir kebinasaannya, Yesus masih memberi kesempatan besar. Apakah tidak cukup? Kesempatan selama 3,5 tahun mendengarkan pengajaran-pengajaran. Apa itu tidak cukup untuk membuat orang berbalik? Meskipun kita juga tidak bisa mengerti, ada orang tanya begini ke saya. Bagaimana seandainya Yudas bertobat? Apakah Yesus akhirnya tidak jadi mati? Saya juga tidak tahu bagaimana menjawab. Itu betul-betul di luar kemampuan saya. Saya tidak tahu bagaimana kalau itu terjadi. Tapi bagi saya yang jelas, kalaupun bukan Yudas, pasti ada cara lain yang akan dilakukan Allah untuk menggenapi misi Allah. Tapi tentang pertanyaan, bagaimana kalau andai kata Yudas akhirnya bertobat? Dia tidak jadi mengkhianati Yesus. Apakah kemudian Yesus tidak jadi mati dan karena itu kita tidak jadi diselamatkan? Saya kira itu tidak seperti itu. Tapi jawabannya juga saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Nanti juga kalau orang sewaku dapat dengan Tuhan Yesus, kau terang tanya. Bagaimana kalau itu terjadi? Tapi sekarang saya, maaf ya, saya tidak tahu bagaimana menjawab itu. Tapi sekali lagi bagi saya, andai kata memang Yudas bertobat, tetap rencana penyelamatan Allah itu akan terjadi bagaimanapun caranya. Apakah orang lain akan dilibatkan atau saya tidak tahu. Tapi yang jelas rencana Allah tidak ada yang gagal, rencana Allah tidak ada yang batal, rencana Allah tidak ada yang salah. Sekaligus ayat-ayat ini mengatakan bahwa Yudas tetap akan diminta pertanggungjawaban moralnya. Karena di sini dikatakan begini. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi tetap ada tanggung jawab moral dari Yudas. Jadi dia tidak bisa dikatakan dia dikorbankan. Enggak. Dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Lakukan apa yang engkau perbuat, perbuatlah sekarang. Tetap dia akan diminta pertanggungjawaban moral. Sampai pada titik ini, saya memikirkan satu kalimat lagi. Apakah apakah Yesus salah pilih dari awal? Saya yakin tidak. Tapi salah satu pelajaran berharga bagi kita adalah mungkin, saya membayangkan mungkin dalam sisi kemanusiaan Yesus. Yesus juga dikatakan di awal tadi dia sangat terharu, dia sangat sedih. Saya
membayangkan, mungkin juga yang saya bayangkan bisa salah. Saya membayangkan Yesus juga sangat menyesali. Kenapa ya? Ada orang yang sudah sekian lama bertahun-tahun menerima anugerah dari Dia. Ada orang yang sudah bertahun-tahun menerima kebaikan hatinya. Sudah dipilih, sudah diberi kesempatan, diberi kepercayaan besar. Tapi sekarang mengkhianati Dia. Seolah-olah Yesus menyesal dalam sisi kemanusiaannya. Jika memberi pelajaran berharga bagi kita. Yesus tidak salah memilih Yudas. Tapi Yudas membuat Yesus menyesal memilih dia. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Tapi jangan membuat Tuhan menyesal telah memilih kita. Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Tapi jangan membuat Tuhan menyesal telah memilih kita. Pokok berikut kita akan masuk pada poin terakhir. Yudas menerima roti itu, ayat terakhir 30. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Pada waktu itu, hari sudah malam. Ada satu kalimat yang saya baca dari Matthew Henry. Sudah boleh baca tafsiran Matthew Henry. Hari itu sudah malam. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pergi kemana? Pergi untuk mengerjakan keinginannya. Memang dia telah ditunggangi oleh iblis untuk melakukan kejahatan. Bahkan kejahatan yang akan dia lakukan terhadap anak Allah. Tuhan yang empunya langit, bumi, dan segala isinya, segala ciptaan di dalamnya. Yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tapi sekarang Yudas pergi untuk melakukan kejahatan. Yang sangat memilukan hati. Hari itu sudah malam. Matthew Henry bilang begini. Ada hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Dia, sekalipun hari sudah malam, tapi dia pergi dengan sangat giat, sangat antusias, sangat ingin dengan hati yang berkobar-kobar untuk mengerjakan kejahatan. Jadi, sedangkan mereka yang ingin melakukan kejahatan, sekalipun hari sudah malam, orang lain harusnya istirahat, mereka harusnya istirahat, tapi mereka begitu gigih untuk melakukan yang jahat itu. Jangan sampai orang-orang jahat itu lebih rajin dibandingkan orang-orang yang katanya melayani Tuhan. Orang-orang jahat begitu rajin, begitu antusias sekalipun untuk melakukan kejahatan. Masakan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan selalu mencari-cari alasan untuk menunda pelayanan, menunda kegiatan-kegiatan yang baik. Masakan orang-orang jahat lebih rajin daripada orang-orang Kristen? Harusnya, kata Matthew Henry, harusnya orang-orang di dalam gereja yang melayani Tuhan, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memberkati orang lain, harusnya lebih rajin, lebih gigih, lebih antusias. Sekali lagi, jangan sampai orang-orang yang mengerjakan pekerjaan setan justru lebih gigih dibandingkan orang-orang yang katanya melakukan pekerjaan Tuhan. Dan karena itu kita mendapat pelajaran berharga, mendapat kritikan, mendapat teguran. Hari itu sudah malam. Tapi dia nekat, dia sangat gigih, dia sangat antusias untuk pergi melakukan kejahatan. Harusnya kita yang melayani Tuhan. Jangan mencari-cari alasan capek. Jangan mencari-cari alasan lelah. Jangan mencari-cari alasan untuk menunda-nunda pekerjaan yang baik. Jangan sampai orang-orang yang berbuat jahat justru lebih rajin daripada orang-orang yang katanya melayani Tuhan. Saya kira itu hal-hal yang boleh saya bagikan kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.